seperti yang aku bilang selama ini, bahwa pikiran kita itu menular, pikiran dunia ini tuh paralel. Jadi mari kita hilangkan, paling tidak kita kurangilah hal-hal seperti itu dengan mencoba melakoni bersikap jujur, tulus, dan ikhlas. Sehingga kita tidak penuh harapan di luar sana. Kita akan menjalani hidup apa adanya, kita akan menikmati apapun yang terjadi tanpa kita terpengaruh, terganggu dengan dunia luar. Itu harus mulai kita budayakan kembali. Kebiasaan kita untuk mencampuri urusan orang, kebiasaan kita untuk memasuki wilayah privasi orang lain yang terlampau jauh, itu harusnya kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Setiap orang itu sedang menjalani dunianya sendiri, perannya sendiri gitu. Kenapa kita masuk terlalu dalam kepada urusan orang lain? Karena kita punya harapan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Kali ini aku ada di lereng Muria, di suatu waduk Gunung Rowo, daerah Telogowungu, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Kali ini aku akan menjelaskan dari sudut pandangku tentang salah satu fenomena alam atau kondisi alam lah yang sedang terjadi gitu. Di sosial media saat ini kita sering disuguhkan hal-hal yang viral, tapi hal-hal yang viral itu kadang-kadang itu tidak sebagaimana mestinya, atau sering kita menyebutnya kita merasa diprank, dibohongi, ditipu, ya, atau bahasanya ya tidak sebagaimana mestinya itu tadi. Dan fenomena ini sudah berlangsung sekian lama dengan berbagai macam peristiwa yang sangat viral, yang pada akhirnya kita merasa di prank, merasa dibodohi atau semacam itulah gitu loh. Lah, budaya saling memanfaatkan, saling berharap, tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita merasa dibohongi, kita merasa diprank. Nah, itu pula yang akan terjadi kepada alam. Kadang kita merasa alam itu sedang tenang, sedang hening, sepertinya semuanya baik-baik saja. Tapi tidak lama kemudian ada suatu peristiwa yang ekstrim, peristiwa alam yang ekstrim. Entah cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi ekstrim, atau juga ada peristiwa yang menyangkut sosial masyarakat yang begitu ekstrim. Kadang kita merasa tertipu oleh sebuah keadaan. Dan menurutku ini akan terus berlanjut. Artinya alam akan menampilkan hal-hal yang ekstrim yang tidak kita sadari. Karena kita merasa semuanya baik-baik aja, tiba-tiba nanti ada sesuatu yang mengejutkan. Hal semacam ini sebenarnya kalau kita fokus untuk memperbaiki diri, ya dimulai dari diri sendiri. Seperti yang aku bilang, bersikaplah jujur, tulus, dan ikhlas. Kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan kita akan membuat kita siap untuk menerima apapun yang terjadi, baik di dalam sosial masyarakat maupun apa yang terjadi dengan kejadian alam. Ingat seperti yang aku bilang bahwa apapun yang terjadi pada alam, atau orang menyebutnya bencana atau tragedi, pemicunya kita sendiri. Pola pikir kita yang menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak tepat, tidak selaras, akhirnya mengundang bencana itu datang, mengundang kejadian-kejadian yang mengenaskan itu datang, baik yang ada di dalam sosial masyarakat maupun yang ada yang menyangkut kejadian alam, bencana gitu. Tetapi kalau kita mulai jujur kepada diri sendiri, kita mulai ikhlas, kita mulai tulus menjalani apapun yang terjadi, maka kita mampu mereduksi atau mengurangi budaya yang saling memanfaatkan, budaya yang saling mengharapkan namun ternyata tidak sesuai dengan harapan itu tadi.
Karena kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan tidak akan membuat kita terlalu berharap tinggi. Kita akan menjalani hidup apa adanya. Kita tidak akan terpengaruh dunia luar, baik dunia luar itu mengangkut sosial masyarakat maupun yang menyangkut kejadian alam. Tetapi aku juga harus jujur bahwa dari waktu ke waktu ketika aku amati, kejadian seperti di prank ini akan semakin banyak. Banyak kasus-kasus yang membuat kita kecewa. Banyak kejadian-kejadian alam yang akan mengejutkan. Prank ini telah menjadi suatu fenomena tersendiri. Bahkan di sosial media, aksi-aksi atau tindakan prank ini malah justru sangat viral dan bisa menghasilkan suatu nilai ekonomis. Seperti yang aku bilang selama ini bahwa pikiran kita itu menular. Pikiran dunia ini tuh paralel. Jadi mari kita hilangkan, paling tidak kita kurangilah hal-hal seperti itu dengan mencoba melakoni bersikap jujur, tulus, dan ikhlas. Sehingga kita tidak penuh harapan di luar sana. Kita akan menjalani hidup apa adanya. Kita akan menikmati apapun yang terjadi tanpa kita terpengaruh, terganggu dengan dunia luar. Itu harus mulai kita budayakan kembali. Kebiasaan kita untuk mencampuri urusan orang, kebiasaan kita untuk memasuki wilayah privasi orang lain yang terlampau jauh, itu harusnya kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Setiap orang itu sedang menjalani dunianya sendiri, perannya sendiri gitu. Kenapa kita masuk terlalu dalam kepada urusan orang lain? Karena kita punya harapan. Kita selalu berharap orang lain sama dengan kita. Kita mencari teman gitu. Kita tidak terbiasa sendiri. Kita tidak terbiasa sendiri. Kita butuh teman. Kita ingin mencari teman. Sehingga kita mengharapkan dunia di luar sana itu sama seperti yang kita inginkan. Baik itu secara pribadi, baik itu secara sosial. Begitu pula alam ini, kita mengharapkan alam itu seperti yang kita inginkan. Tetapi khusus alam, aku pun bilang bahwa alam itu hanya bisa menampilkan apa yang kita jalani. Pola pikir kita, tindakan kita, itulah yang mengundang alam untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Apapun bencana yang terjadi, itu semua yang mengundang kita. Ingat itu baik-baik. Begitu pula di kehidupan sosial masyarakat. Kita tidak bisa mengharapkan, katakanlah, orang lain itu berperilaku seperti yang kita inginkan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kalau kita ingin melihat segala sesuatu itu terlihat hijau, kita kan tidak bisa memaksa orang untuk berpakaian hijau, mengecat warna apapun menjadi hijau, kan tidak mungkin. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus memakai kacamata hijau, sehingga segala sesuatu terlihat hijau sesuai keinginan kita. Artinya kita harus berani menengok ke dalam. Kita harus memperbaiki diri agar segala sesuatu tidak mempengaruhi kita. Jadi kembali kepada budaya prank. Budaya prank itu karena kita terlalu berharap tinggi terhadap sesuatu dan tidak sesuai, kita merasa di prank. Dan di pihak lain, budaya-budaya ngeprank ini telah menjadi komoditi ekonomis bahkan. Ya ini seperti kalau orang Jawa tumbuh leh tutup, atau antara penjual dan pembeli itu saling membutuhkan gitu lah. Mari kita hentikan ini, mari kita bersihkan pikiran-pikiran kita, hati kita, tindakan kita dari budaya yang ingin mencampuri terlalu banyak urusan orang lain. Mari kita fokus untuk memperbaiki diri dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Mari hentikan budaya prank ini sehingga alam pun tidak ngeprank kita. Hari ini baik, tiba-tiba lalu berubah menjadi ekstrim. Sebelumnya panas yang terlalu luar biasa, tiba-tiba hujan terus-menerus dan terjadi banjir bandang. Semua yang mengundang itu diri kita sendiri. Jadi mari kita hentikan ini, mari kita sudahi ini dengan bersikap jujur, tulus, dan ikhlas. Mari menengok ke dalam diri agar kita tidak merasa di-prank. Kita juga tidak perlu harus mengeprank orang lain atau pihak lain. Begitu pula alam tidak akan pernah mengeprank kita. Alam akan selalu selaras dengan kita kalau memang kita jujur, tulus, dan ikhlas. Dipahami nggih? Rahayu, rahayu, rahayu.